Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mempelajari akan firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat, secara khusus pelajaran hari Kamis pada tanggal 12 Agustus, disertai doa-doa permohonan yang kita rindu untuk bawakan di hadapan Tuhan melalui kebaktian melalui Zoom ini. Hamba Tuhan Pendeta Arbeni Sagala yang akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang baik ini. Semoga sebagaimana doa di persiapan tadi, kita berharap kuasa Roh Kuduslah yang membekali Pendeta Arbeni di dalam menyampaikan firman Tuhan pada siang yang berbahagia ini. Sekali lagi, selamat datang kepada kita semua yang selalu setia untuk mengikuti pembahasan pelajaran sekolah Sabat ini. Baik, untuk mengawali karena waktunya telah tiba. Baik, untuk lagu pembuka kami persilahkan kepada host untuk memandunya. Doa buka Bapak Ritonga, silahkan. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah pencipta kami manusia, Allah yang juga melihara kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan, mulai daripada hamba Tuhan, kami jemaat di wilayah 11 Tuhan, rindu Tuhan selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mempelajari firman Tuhan itu, agar kami selalu dikuatkan di dalam kehidupan kami, sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan setelah itu Tuhan, kami juga rindu untuk membagikannya pada orang-orang sekitar kami,
sehingga kabar keselamatan itu akan tersebar ke seluruh muka bumi. Tuhan berkati Tuhan Bapak Pendeta Arbeni Sagala yang akan membawakan membahas pelajaran firman ini Tuhan dari Sekolah Sabat yang berjudul Menemukan Istirahat Setelah Pengampunan. Biar kiranya urapi dia Tuhan, dan kami juga yang mendengarkan dapat mengerti tentang pelajaran ini. Tuhan berkati juga Tuhan saudara kami yang belum sempat hadir dan mungkin akan hadir dalam perjalanan, sehingga pada saatnya kami dapat ikut bersama-sama mempelajari firman Tuhan itu. Banyak dosa pelanggaran kami Tuhan, ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berjanji mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita langsung ke lagu tema I Will Go. Silakan host. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I couldn't share the message of love. I couldn't share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Waktu yang baik ini kita berikan kepada Pendeta Arbeni Sagala untuk memaparkan pelajaran Sekolah Sabat kita. Terima kasih. Shalom, selamat siang bagi kita semuanya. Apa kabar saat ini? Saya harapkan semua baik-baik. Baik, puji Tuhan. Saya harapkan kita juga semua dalam keadaan sehat ya, terhindar daripada wabah COVID-19 yang sedang merebak pada saat ini, tentu dengan disiplin atau melakukan protap kesehatan untuk diri kita semuanya. Karena ketika kita menjaga diri kita juga menjaga diri orang lain. Itulah konsep daripada protap kesehatan ini. Baik, tidak berlama-lama kita akan masuk kepada pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu sambungan pelajaran Sekolah Sabat kemarin, atau setiap malam yang kita pelajari. Jadi pada saat ini, judul pada satu minggu ini ialah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Ketika kita mempelajari ini, sudah beberapa sahabat kita pelajari ini, yaitu tentang kisah kasih daripada seorang yang dicintai oleh orang tuanya, tetapi diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Kita sudah pelajari sahabat yang lalu, satu pelajaran yang luar biasa, dan masih berkesinambungan sampai pada satu minggu ini. Judul pada satu minggu ini ialah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Kalau kita pelajari dari hari ke hari, bahwa bagaimana kita bisa menghadapi masalah dalam kehidupan kita dengan berbesar hati. Bagaimana kita bisa menghadapi masa lalu yang tidak baik tentunya,
dengan satu iman dan satu kehidupan yang berbesar hati, saudaraku. Yusuf memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kita sudah pelajari bagaimana Yusuf menghadapi masa lalu dengan berserah kepada Tuhan. Walaupun dia tidak menggerutu, walaupun tidak mengutuki masa lalunya, tetapi dia menerima apa yang telah terjadi dan akan terjadi dalam hidupnya. Lalu, pada satu minggu ini kita pelajari bahwa Yusuf sekarang bukan lagi menjadi budak. Tidak lagi menjadi seorang yang disuruh atau mungkin diperlakukan tidak baik, tetapi sekarang Yusuf menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang perdana menteri. Posisi Yusuf sekarang ini dalam satu minggu ini adalah posisi seorang perdana menteri, artinya mempunyai kedudukan yang penting di satu kerajaan atau istana yang luar biasa. Lalu bagaimana Yusuf bisa melalui masa lalunya dengan dia berhadapan dengan orang-orang yang telah mencederai dia, mengkhianati dia, bahkan membunuh dia. Pada hari Senin, saya ulang sedikit untuk memandu kita masuk kepada pelajaran hari Kamis, bagaimana Yusuf ketika mau bertemu dan akan bertemu bersama dengan saudara-saudaranya, dia menata situasi untuk mengatur strategi bertemu dengan siapa? Saudara-saudaranya. Luar biasa. Yusuf ketika dia menata mau pertemuan dengan saudaranya, dia sebenarnya sudah mengampuni akan saudara-saudaranya itu. Kalau kita pelajari beberapa saat yang lalu, memang pengampunan ini teorinya gampang, saudaraku. Tetapi prakteknya ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Itu makanya saya mengambil konsep dalam satu minggu ini, ketika kita mempelajari kehidupan Yusuf, kisah kasih Yusuf adalah kita mempelajari satu kerendahan hati. Seorang yang sabar. Dan akhirnya dikatakan Yusuf menemukan kelegaan ketika dia memaafkan saudara-saudaranya. Lalu pelajaran hari Selasa, ketika dia bertemu dan akan bertemu, dia mengampuni dan melupakan. Luar biasa. Dia mengampuni dan melupakan. Saudara sudah pelajari beberapa hari yang lalu, ya pada hari Selasa yang lalu. Mengampuni dan melupakan. Saudaraku, ada banyak orang saya sudah ampuni dia, tapi saya masih sakit hati. Sering seperti itu ya. Sering seperti itu. Bahkan orang Batak mengatakan sampai ketemu di Tanorara katanya. Ini ya. Inilah kalau sudah mengampuni, teladan Yusuf memberikan kepada kita umat Tuhan melupakan, forget it. Kalau sudah melupakan apa yang terjadi, nanti pelajaran hari Kamis, di sana kita bisa merasakan kelegaan. Istirahat yang lega. Oke, lalu pengampunan juga Yunus mencoba membuatnya menjadi praktis, saudaraku. Menjadi praktis. Tidak dipersulit walaupun dia membuat strategi menguji apakah saudara-saudaranya, abang-abangnya itu masih mempunyai hati dendam atau mempunyai karakter yang seperti dulu atau sudah berubah pada waktu masa setelah lewat hampir 20 tahun, kurang lebih 20 tahun atau 19 tahun. Lalu kalau kita pelajari sekarang pada hari Kamis ini, menemukan istirahat setelah pengampunan. Apa artinya menemukan istirahat setelah pengampunan? Ya. Istirahat setelah pengampunan. Kalau saudara pelajari pelajaran hari Kamis ini, namun sebelumnya kita masuk kepada ayat hafalan dulu, apa dikatakan? Bahwa tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kalau kita mempelajari bahwa keluarga Yusuf ini adalah keluarga yang memang kita katakan keluarga ya abang-abangnya tidak selalu setia kepada adiknya dan juga kepada ayahnya. Tetapi teladan orang tuanya bisa diserap oleh siapa? Yusuf. Ketika mereka tiba, dikatakan di tanah Mesir.
ketika mereka melihat apa yang terjadi kepada saudaranya itu, saudara-saudaranya dikatakan pasti telah mengakui menjual Yusuf ketika mereka bertemu dengan dia. Bertemu dengan dia. Memang walaupun tidak selalu dikatakan gampang atau dengan bijaksana memulihkan hubungan, tidak selalu. Tetapi ketika bayangkan sudah 20 tahun, sudah berubah postur tubuh, kondisi sudah berubah, yang tadinya mungkin langsing sekarang menjadi apa? Menjadi segar. Sudah 20 tahun merantau dan berhasil, saudaraku. Dikatakan bahwa ketika mereka bertemu, Yusuf sebenarnya masih mengingat bagaimana yang dilakukan oleh abang-abangnya itu. Tetapi Yusuf melupakannya. Kenapa? Karena Yusuf percaya bahwa hidupnya adalah bahagian daripada rencana besar Allah. Dia tidak menggerutu. Saudara pelajari dari beberapa sahabat yang lalu. Ketika dia dijual, dia tidak memberontak. Ketika dia dibuang ke lubang, dia tidak memberontak. Ketika diangkat lalu dijual, tidak memberontak. Ketika dia dijual kepada seorang saudagar itu tidak memberontak. Walaupun sebagai manusia pasti ada kekesalan bagi abangnya, ya, bagi saudagar di mana dia diperlakukan sebagai budak. Tetapi dia mempunyai harapan. Dia menjalani hidup ini walaupun begitu pahit, dan dia yakin bahwa itulah sesuatu yang Tuhan atur dalam kehidupannya. Itu adalah walaupun rencana jahat yang dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan tidak mengizinkan rencana jahat itu terjadi bagi kehidupan Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang juru selamat. Karena dia dipercaya oleh seorang penguasa untuk mengelola lumbung penghasilan dengan mimpi yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Itu satu nubuatan. Akhirnya raja mengatakan, oke, lakukan saja apa yang Anda akan lakukan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pada akhirnya Yusuf menerima saudara-saudaranya. Dan Yusuf pun masih menguji hati atau karakter daripada saudara-saudaranya. Memang kalau kita melihat kisah kasih daripada Yusuf ini adalah happy ending, saudaraku. Siapa yang tidak bangga, ya, kalau anaknya berhasil di luar negeri, lalu orang tuanya, keluarganya, ya, lalu orang tuanya atau keluarganya datang dan melihat anaknya sudah mempunyai posisi yang luar biasa. Pasti senang, saudaraku. Lalu, kalau kita melihat selanjutnya, ya, kenapa ini sangat penting? Pelajaran apa yang kita pelajari daripada Yusuf ini? Ya. Idealnya dikatakan bahwa pengampunan memunculkan sesuatu dari kehidupan Yusuf adalah sesuatu pengampunan yang luar biasa. Pengampunan bukan karena perasaan, tetapi pengampunan karena prinsip. Ingat, kalau sudah prinsip, harus kita jalankan. Kalau perasaan masih bisa berubah, saudaraku. Pengampunan yang datang dari kehidupan Yusuf bukan perasaan, tetapi pengampunan apa? Prinsip. Prinsip yang luar biasa yang datang daripada diri. Siapa itu? Diri daripada Yusuf. Dikatakan, kalau kita melihat di dalam Kejadian 50 ayat 20, itulah fokus pelajaran kita di hari Kamis. Dikatakan begini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Lihat, saudaraku, kalau Tuhan, saya mempunyai satu konsep setelah pelajari ini, kalau Tuhan sudah berkehendak, orang lain tidak bisa menghalangi. Amin, saudaraku. Walaupun banyak orang mencoba untuk mengkhianati, apakah menjelekkan atau bagaimana, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa apa menutupi atau menghalangi. Begitulah pengalaman daripada siapa? Yusuf. Dikatakan, akhirnya keluarga Yusuf tiba di Mesir. Tidak ada lagi rahasia yang kelam dalam keluarga karena saudara-saudaranya telah mengakui telah menjual Yusuf kepada ayah mereka yang sekarang adalah menjadi Perdana Menteri. Lalu dikatakan keluarga Yusuf berdamai meski semuanya tampak sempurna dan ada beberapa luka yang belum sembuh total, ya, dan mereka tinggal di Mesir selama 17 tahun.
Ya, 17 tahun. Tetapi sudah bayangkan setelah dikatakan, udah datanglah ke sini, kita akan persiapkan, setelah dia permisi kepada bosnya tentunya. Ini kita buat bahasa kita sendiri. Ya. Sudah bayangkan, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nanti kita hubungkan dengan judul kita istirahat, hubungan dan penyembuhan. Ya, pelajaran kita pada pelajaran hari Kamis itu yang menemukan istirahat ya setelah pengampunan. Tetapi setelah Yakub meninggal, apa yang terjadi, saudaraku? Saudara-saudara, Yusuf merasa menyesal dan takut. Mereka ragu-ragu akan pengampunan Yusuf yang tulus itu. Lihat, masih ada satu keraguan bagi abang-abangnya. Apakah mereka nanti membunuh kita? Apakah dia akan membalas dendam kepada kita? Walaupun sebenarnya Yusuf sudah buat semua strategi menunjukkan bahwa dia tulus. Walaupun Yusuf mengetahui karakter mereka itu. Yusuf dengan sungguh-sungguh percaya bahwa hidupnya adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membantu menyelamatkan dunia yang dulu dikenal dengan kelaparan. Kemudian membantu keluarganya menggenapi janji Allah menjadi bangsa yang besar. Yusuf dikatakan telah memaafkan mereka dengan tulus dan tidak mengingat kesalahan saudaranya itu. Karena Yusuf mengetahui bahwa Allah telah membatalkan rencana jahat saudaranya itu dengan membawa kebaikan menolong Yusuf untuk mengampuni. Luar biasa. Ini satu pelajaran yang penting bagi kita pada pelajaran hari Kamis ini. Ya, dikatakan bahwa Yusuf dengan tulus. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Inilah akibat daripada perbuatan yang tidak baik yang belum pernah kita ampuni orang. Kadangkala kita merasa let's be gone, be bygone. Artinya biarlah yang berlalu. Tapi kita tidak mengatakan mohon ampun atau saling mengampuni. Kita anggap bahwa waktu sudah melalui semua. Tidak. Ada yang disebut dengan guilty feeling. Rasa bersalah. Rasa bersalah itulah yang terjadi bagi abang-abangnya. Rasa bersalah akan timbul ketika kita melakukan kesalahan moral, kesalahan psikologis. Kesalahan moral adalah kesalahan yang kita alami karena kita telah berdosa terhadap Allah, menyakiti hati orang lain. Dikatakan kita harus mengakuinya kepada Allah. Amin, saudaraku. Pengampunan Yusuf tidak didasarkan pada perasaan, saya katakan tadi, tetapi pada prinsip di mana dia memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Yusuf mengampuni mereka seperti Tuhan telah mengampuni dia. Inilah yang menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Bahwa Yusuf adalah, kalau boleh kita katakan, sama seperti Yesus Kristus. Yesus disalibkan bukan karena dosanya, tapi karena dosa-dosa orang berdosa. Saudaraku, disalib dikatakan pengampunan menang atas rasa takut, kasih, kebencian, rekonsiliasi menang atas kebencian, dan kasih karunia menaklukkan rasa bersalah. Ada satu kutipan dari buku Sekolah Sahabat kita juga, dalam Ellen G. White Kisah Para Rasul halaman 402 dikatakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hebat. Satu kutipan mendukung pelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana kita bisa menemukan istirahat setelah pengampunan itu? Tentu adalah melupakan. Tentu itu merupakan memberikan satu kelegaan kepada kita. Ya, itu satu hal yang sangat penting bagi kita. Lalu kalau kita buka Roma 4 ayat yang ke-7, apa dikatakan di sana oleh Rasul Paulus? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin, saudaraku. Pernahkah saudara merasakan ketika kita
berbeda pendapat, katakan mungkin bisa aja bertengkar atau mungkin mengalami satu masalah. Kita takut bertemu dengan orang itu. Kita menyingkir untuk tidak bertemu dengan orang itu. Kita banyak alasan membela diri di dalam dosa, membela diri dalam kesalahan untuk tidak bertemu dengan orang itu. Tetapi apa dikatakan oleh firman Tuhan? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Ketika kita dengan hati atau prinsip pengampunan datang kepadanya, lalu diberikan waktu kita untuk saling mengampuni, saling memaafkan, setelah mengampuni, memaafkan, lalu melupakan. Bagaimana hubungan saudara? Adalah erat sekali. Adalah luar biasa. Adalah sesuatu yang sangat kita rindu bertemu dengan dia, yang selama ini kita benci dia. Kenapa? Karena ada rekonsiliasi. Karena ada hubungan yang erat. Karena ada pengampunan yang luar biasa. Lalu setelah itu kita dapatkan apa? Kita dapatkan apa yang disebut dengan kelegaan. Apa yang disebut dengan istirahat. Ya, istirahat dalam arti lega. Tidak ada masalah, saya tidak takut lagi. Berdoa pun kita tidak ada rasa guilty feeling. Doa kita tulus kepada Tuhan. Saudaraku, ada satu kutipan juga dari Alfa Omega, jilid 5 halaman 236. Allah tidak pernah memimpin umatnya, kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan dia. Kita lihat, kita datang kepada Allah untuk dipimpin. Memperoleh apa? Memperoleh kelegaan. Kita tahu kesudahan dari permulaan. Saudaraku, yang menjadi kesimpulan. Ada pelajaran penting. Apa yang sudah kita pelajari ialah baik Yesus maupun Yusuf membagikan sejumlah kesamaan yang menonjol. Apa dikatakan? Kedua-duanya dihianati oleh orang terdekat mereka. Kedua-duanya dipersalahkan secara tidak adil. Kedua-duanya didakwa berdasarkan dusta dan menanggung hukuman. Kedua-duanya mengampuni dan ditinggikan oleh Allah, tergantung disalib dengan paku menembusi tangannya dan di kakinya, dan darah mengalir leluasa dari kedua lengannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Yusuf pun dihina, menjadi budak, mengalami suka, mengalami duka dalam perjalanan hidupnya. Tetapi saudaraku, dia menjadi juru selamat bagi banyak bangsa dengan memberikan kecukupan makanan. Bukan hanya kepada bangsa, tetapi juga kepada siapa? Tapi juga kepada keluarganya. Artinya, Yusuf pun menjadi juru selamat. Ya, bagi saudaranya, bagi bangsa, begitupun kepada saudara-saudaranya, dia pun menjadi juru selamat. Kepada anggota keluarga, kepada ayahnya sendiri. Bahkan ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi? Katakan tadi bahwa kisah kasih daripada Yusuf ini adalah happy ending. Saudara senang sekali ya bertemu dengan Yusuf melalui pelajaran ini. Tentu ada satu hal yang ditekankan, ialah dikatakan pengampunan. Ya, pengampunan. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan pada saat ini boleh menjadi bahagian kita, dan kita boleh berdiskusi bersama-sama untuk kita saling mengisi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Arbeni yang sudah memaparkan pelajaran kita yang begitu lugas di pelajaran hari Kamis. Baiklah, ini saatnya bagi saudara bila mana punya pertanyaan atau rindu untuk turut berbagi dari pelajaran hari Kamis ini, kami persilahkan. Baik, saya mau bertanya dulu sama Pendeta Arbeni ya. Kita ketahui pada waktu saudara-saudaranya bersama dengan Yakub diundang ke Mesir ya, ke Goshen, tempat yang sangat istimewa diberikan oleh Yusuf kepada ayahnya juga saudara-saudaranya. Dan saat itu saudara-saudaranya begitu menikmati ya, tidak ada rasa ketakutan ya. Sepertinya ketakutan itu sudah berlalu saat ayah dan saudaranya semua berada di Goshen. Tetapi pada saat ayahnya meninggal, kenapa ketakutan itu timbul kembali ya? Sehingga mereka
mengirim utusan tentang apa yang pernah disampaikan oleh Yakub kepada mereka. Kenapa, Pak Pendeta? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih Pendeta Sandy. Kalau sudah host yang bertanya ini sudah berat ini. Tetapi ada Pendeta Sagala, tidak apa-apa. Ada umat Tuhan juga yang lain ya. Saya pikir saya sudah terangkan tadi apa yang sudah saya katakan. Memang itulah akibat daripada rasa bersalah. Guilty feeling. Ya, rasa bersalah ini memang, rasa bersalah ini sesuatu yang susah untuk dilupakan. Kenapa? Karena perbuatannya melukai orang, menyakiti hati orang. Ya. Ada satu pelajaran, sebenarnya saya mau paparkan tadi. Ada satu pelajaran yang saya mau tambahkan. Sebenarnya ada satu lagi, ada beberapa PowerPoint lagi tadi, bahwa dikatakan disinilah power daripada orang tua itu. Ada dua yang saya mau tekankan. Yang pertama adalah orang tua itu menjadi pengayom bagi anak-anaknya. Kalau saudara pernah rasakan itu. Ketika bapak mama saya masih hidup, ketika bapak saya masih hidup, mama saya masih hidup, tapi hampir 90 tahun. Ya. Kami semuanya ini rasa apa? Oh, sampai sekarang juga damai, tetapi masih ada bapak, gitu kan? Tapi setelah bapak hilang, lalu kita katakan sama kita laki-laki, sudah hilang bapak kita, berarti kita sekarang mengelola apa? Harta bapak kita. Ini hartalah dulu ya, dan warisan iman. Lalu ini masih hidup mama saya, kami masih merasa enak, masih ada di bawah payung. Tapi ada orang mengatakan, ini cerita orang yang sudah tidak ada ayah dan ibunya karena sudah tua ya. Apa dikatakan? Aduh, kami sudah melakukan apa saja yang kami mau. Ini hebat sekali nih. Ya. Jadi memang pengaruh orang tua itu betul. Ketika ada ayahnya, anak-anaknya ini merasa bahwa ada ayahnya yang membackup segala sesuatu perlakuan mereka. Tapi setelah ayahnya sudah meninggal, aduh, bapak kita sudah meninggal. Berarti nanti adik kita itu akan bisa berbalik. Nah itulah. Jadi perasaan bersalah itu muncul. Tapi bagi hati Yusuf tidak lagi. Bagi hati Yusuf tidak lagi. Dia sudah tulus mengampuni mereka. Bahkan dikatakan, bukankah kamu anggap aku Allah ini yang menggantikan Allahmu, kan dikatakan begitu kan? Luar biasa ya. Artinya kalau kita lihat jabaran tafsirannya bahwa dia menjadi juru selamat bagi keluarganya. Yang kedua, dikatakan bahwa Yusuf ini, kalian itu kalau ke sana, tolong kalian bisa mengampuni dia lebih dahulu. Hebat ya. Jadi orang tua ini luar biasa, saudaraku. Lebih dari pemikiran kita, ya lebih dari pemikiran kita, orang tua itu mempunyai pemikiran yang jauh daripada kita. Ya, ketika Yusuf meninggal, apa dikatakan oleh abang-abangnya? Jangan-jangan nanti apa? Kita dibalas dendam. Ya, itulah yang disebut dengan perasaan guilty feeling, saudara Cindy, Pendeta Cindy. Jadi artinya, walaupun sebenarnya abang-abangnya harus bisa melupakan peristiwa yang mereka lakukan itu. Ya, ada lagi peristiwa yang saya ingat beberapa sahabat lalu kalau tidak salah. Ketika Yusuf dibawa oleh saudagar itu, lalu dia melewati tanah orang ayahnya, tanah ayahnya itu, dan abang-abangnya dilihat mukanya sangar-sangar ketika dia menjualnya. Itu tidak bisa dilupakan itu, saudaraku. Tetapi Yusuf melupakannya. Jadi Pendeta Sandy, yang saya mau tekankan adalah bahwa guilty feeling itu memang susah. Walaupun sebenarnya kita harus kubur di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah saling mengampuni dan melupakan. Setelah kita mengampuni dan melupakan, maka apa yang dikatakan dengan judul pelajaran kita ialah menemukan istirahat setelah pengampunan. Artinya kelegaan. Rest. Artinya tidak ada apa-apa. Segar. Lupa. Kita bahwa kita saling mengampuni dan melupakan satu dengan yang lain. Mungkin ini boleh saya tambahkan. Jawaban saya ada di sini pimpinan kita Pendeta Sagala atau umat Tuhan yang lain. Boleh ditambahkan. Karena kita saling berdiskusi untuk pelajaran hari Kamis. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Arbeni. Ada pertanyaan lain atau mau menambahkan, silahkan, masih ada waktu. Saya mau tambahkan. Oke, Pendeta Keteler Sagala. Karena Pendeta Arbeni narasumbernya, pertanyaan harus disampaikan dulu ke dia kan, baru kita menambahkan.
adalah sifat alami manusia. Perasaan bersalah, menantikan balasan di dalam kehidupan setiap orang. Memang firman Tuhan juga kata apa yang ditabur orang itu juga akan dituai, gitu kan? Iya. Dan siapapun di dunia ini memikirkan hal yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh abang-abang daripada Yusuf, saudara-saudaranya yang 11, yang 10 itu. Jika orang tuanya masih hidup, mereka masih merasa ada yang membentengi mereka orang tuanya, dan sudah sewajarnya seorang anak memberikan rasa hormat kepada orang tua dan tidak mungkin menyakiti hati orang tuanya. Sekarang ayahnya sudah meninggal. Ketika ayahnya sudah meninggal, abang-abangnya ini merasakan sesuatu dalam hidup mereka atas perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada Yusuf. Sudahlah waktunya bagi Yusuf akan membalas nanti kepada mereka. Ada sisi yang lain, mereka dilihat dalam posisi Yusuf yang sudah menjadi orang yang besar sekarang, punya otoritas yang tinggi di tanah Mesir. Jadi memandang ke sana. Dulu waktu kecil dia kita sakiti, sekarang dia sudah besar, ya dia akan balas ini, gitu kan. Itu alamiah. Normatifnya manusia seperti itu. Siapapun di antara kita ini mungkin juga mempunyai perasaan yang sama dengan itu. Dan kadang-kala bisa saja orang mengatakan, saya sudah ampuni kamu, tetapi perasaan-perasaan itu masih ada, tetap membayangi pikiran seseorang. Disinilah kita perlihatkan dengan kata-kata yang manis yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian 50-20 itu, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah sudah mereka-rekakan yang baik kepada suatu bangsa yang akan dijaganya. Lihat itu ya. Kata-kata Yusuf ini adalah benar-benar menunjukkan bahwa kata-kata penyerahan total kepada Allah. Jadi Yusuf sudah beristirahat di dalam Allah, sudah tenang, sudah nyaman dalam posisi Allah, karena dia serahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka jawaban Yusuf yang sangat menarik adalah, ketika saudara-saudaranya bertanya seperti itu, disuruh ada orang bertanya, apa jawaban Yusuf? Allah ke aku? Apakah aku ini Allah? Lihat penyerahan total yang dilakukan oleh Yusuf. Merupakan penyerahan yang sempurna. Yusuf sangat menyadari bahwa pembalasan itu adalah hak Allah. Dan dia tidak mau menggantikan posisi Allah. Itu hatinya, pikirannya sudah istirahat di dalam Tuhan. Dia merasa tenang. Kenapa? Karena memang semua sudah serahkan. Sejak dia dijual, sudah serahkan hidup kepada Tuhan sepenuhnya. Walaupun dalam ingatan dia, apa yang dilakukan abangnya tetap ada, namun dia tidak melakukan pembalasan kepada abang-abangnya. Jadi itu tanggapan dari saya, Pendeta Sandy Marbun, untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Arbeni Sagala. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Keter Sagala. Selanjutnya ada pertanyaan ini di ruang cek. Bagaimana kita bisa mengurangi rasa sakit hati itu sementara kita masih menyimpan kesalahan orang lain atau mengingat-ingatnya di dalam hati kita? Silakan Pendeta Arbeni Sagala. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengurangi rasa sakit hati itu sementara kita masih menyimpan. Jadi sebuah ilustrasi yang sederhana. Ketika kita masih menyimpan kentang yang busuk,
Tetap akan busuk, saudaraku. Semakin lama semakin busuk. Lalu bagaimana caranya? Buang kentang yang busuk itu, bersihkan semuanya. Memang teorinya seperti itu ya, teori seperti itu. Ya. Buang, bersihkan, cuci, lalu brus itu tempatnya, kalau emang sempat itu di lantai. Coba rasakan, ketika kita membersihkan pembersih lantai, apa yang terjadi? Itu lantai tidak bau busuk lagi, sudah pasti harum. Firman Tuhan mengatakan seperti yang saya katakan tadi, bahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya diampuni, saudaraku. Dihapuskan. Jadi pertanyaan ini kalau coba kita coba analisa pertanyaan ini, bagaimana kita bisa mengurangi rasa sakit hati sementara kita masih menyimpan. Kalau masih disimpan, saudaraku, entah berapa puluh tahun ini kita kurangi rasa sakit hati itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita masih menyimpan. Ya berarti belum lepas. Ya belum lepas. Jadi itu makanya saya katakan dari awal, ketika kita mempelajari kisah kasih Yusuf, kita mempelajari kerendahan hati. Kita mempelajari pengampunan dan melupakan. Itu yang terjadi. Ya. Yusuf lebih daripada pertanyaan ini, seandainya dia apa? Dia tidak mengikuti petunjuk Allah. Seandainya dia memberontak dan melawan. Tetapi saudaraku, dikatakan Yusuf mau melupakan semuanya itu. Bahkan ada satu tadi di dalam sebenarnya ada di PowerPoint saya dikatakan, sebelum abang-abangnya datang kepadanya, sebelum abang-abangnya datang memohon minta ampun secara langsung, ya, Yusuf sudah mengampuni mereka. Jadi bagi saudara Cyrus Welly, ya ini pertanyaan untuk membuka pemikiran kita sebenarnya ini ya. Bagus ini pertanyaan. Artinya kalau masih ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, bukankah tujuan kita sorga? Bukankah hati kita mau damai? Ya dengan berani, itu artinya kita mempelajari firman ini, kita menerimanya dengan kerendahan hati, dan kita berdoa supaya ini bisa kita lakukan dan kita bisa kita bisa mengampuni orang itu. Jadi kalau masih ada, jadi kalau saya balik, justru kalau masih ada di dalam diri kita yang tidak enak, ya susah kita mau mengampuni orang. Kenapa? Ketika dia berlalu, lalu nanti waktu datang lagi muncul, ini dia, kembali lagi sakit hati. Dan memang harus apa? Harus kita dikatakan sebagai pelajaran kita, mengampuni dan melupakan. Ini dia. Tentu ini ada proses. Proses ini perlu apa itu? Kita mau dipenuhi kuasa Roh Kudus. Jadi kita dulu, sama seperti Yusuf, dia dulu, barulah abang-abangnya. Baik. Ini barangkali yang boleh saya tambahkan, tapi ada beberapa kutipan nanti yang saya berikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada pertanyaan lain lagi nih. Bagaimana jika kita ada pada pihak saudara-saudara Yusuf? Bagaimana kiranya akan seharusnya sikap itu? Saya minta kepada Pendeta Ketler untuk menjelaskan. Bagaimana jika kita berada di antara saudara-saudara Yusuf? Ya, perasaan bersalah harus ada lah. Ya. Harus selalu ada perasaan bersalah. Coba orang sudah melakukan kesalahan, nggak ada perasaan bersalahnya, seperti apa itu ya? Iya. Yang ada dalam dirinya adalah mengharapkan belas kasihan supaya pengampunan menjadi miliknya. Itu. Di dalam pengharapan mereka adalah kalau Yusuf itu memberikan pengampunan kepada mereka, kan mereka jangan-jangan nanti akan dibalas kepada kita ini yang jahat yang pernah kita lakukan. Sebaliknya dalam diri mereka adalah, apakah Yusuf ini mau mengampuni kami? Itu. Jadi, kalau saya pun berada di antara saudara-saudaranya itu, dan kalaupun saya tidak ada di antara itu, masih ada dalam diri ini perasaan bersalah, walaupun belum tentu saya melakukan kesalahan, tapi siapa tahu saya melakukan kesalahan. Ingat yang dilakukan Yusuf, dia berbakti pagi hari, yang dilakukan oleh Yakub. Siapa itu ya?
Dia sudah beribadah pagi, membuat persembahan pagi, membuat persembahan petang. Siapa tahu anak-anak saya berbuat dosa gitu, dia kan? Ayub. Ketika Ayub membuat persembahan itu, siapa tahu anak-anak saya sudah melakukan yang salah. Itu masih bertanya, siapa tahu saya melakukan kesalahan. Jadi kalau kita umat-umat Tuhan sudah sewajarnya, memang alamiah kita dan alamiah kecenderungan melakukan dosa. Kita pun wajar bertanya, mungkin saja saya berbuat dosa terhadap Tuhan, gitu kan? Mungkin saja. Itulah makanya Tuhan membuka peluang bagi kita untuk membuat persembahan pagi, persembahan petang. Bagi bangsa Israel zaman dahulu. Demikian juga bagi kita membuat persembahan pagi, persembahan petang. Karena satu hari kita lewati satu hari, bisa saja kita berbuat kesalahan yang tanpa kita sadari. Yang tanpa kita sengaja, yang tanpa kita pikirkan dalam hidup kita. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Kettler. Silakan Pendeta Fran, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Pendeta Sandy Marbun, Pendeta Arveni Sagala, senior kami. Saya mau berikan tanggapan yang sudah diberikan sebenarnya pelajaran ini sangat luar biasa. Sebuah drama yang dikreasikan Tuhan menjadi satu kisah nyata di dalam kehidupan perjalanan Yusuf semenjak masih dalam waktu-waktu ketika dia bermimpi sampai akhirnya menjadi seorang wali negeri di Mesir. Ini adalah merupakan rencana Allah yang jauh hari Tuhan sudah buat untuk Yusuf dan keluarganya. Saya berpikir seandainya Yusuf tidak ditangkap dan tidak dijual oleh saudara-saudaranya, maka keluarganya dan bangsa yang lain tidak akan bertahan untuk hidup di masa kekeringan dan masa paceklik, orang bilang. Jadi ada maksud Tuhan di dalamnya, ada rencana Tuhan. Saya mengambil aplikasi langsung dari pelajaran ini bahwa sering, bukan kadang, sering apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak tahu bahwa di jauh-jauh ke depan atau sebelum kita itu terjadi, itu ada rencana dan peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk hal-hal yang baik yang kita tidak bisa mengerti sekarang ini. Oleh sebab itu sebenarnya firman ini lebih kepada implementasi diri. Kalau saya melihat pelajaran ini, lebih kepada kita sendiri. Ketika peristiwa itu terjadi dengan drama, skenario yang terjadi, yang telah diperankan oleh Yusuf, dan itu terjadi kepada saya dan saudara, apakah di pihak Yusuf, saudara, apakah saudara di pihak abang-abangnya atau saudara-saudaranya, ini adalah pelajaran hidup yang kita bisa tarik, saudara-saudara. Dan sebenarnya, jadi pertanyaan bagi saya secara pribadi, apakah saya sudah sanggup? Apakah selama ini saya cuma banyak bicara, memberikan pencerahan mengenai kebenaran-kebenaran ini, ataukah saya merasa ditegur juga secara pribadi dengan peristiwa yang diceritakan dalam sekolah sahabat ini? Sungguh sangat menegur saya secara pribadi. Dan mudah-mudahan kita semua yang tidak sempurna ini merasa ditegur. Karena pelajaran ini untuk kita. Kita bukan cuma sekolah yang bisa menjelaskan, yang bisa menerjemahkan pengertian tentang arti dari firman ini, tapi bagaimana juga kita secara pribadi yang belajar bisa mengimplementasikannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Fran. Karena waktunya sudah habis, kita akan akhiri. Jadi kami minta Pendeta Arveni untuk closing statement. Silakan. Baik, terima kasih. Saya yakin umat Tuhan yang sudah join di pembahasan ini pasti banyak ya pertanyaan, kerinduan untuk menyatakan atau mungkin bisa berbagi pengalaman. Tetapi saudaraku, ya saya mau terangkan sedikit sebelum closing statement ya. Memang kenapa belum bisa kita lugas, saudaraku, di dalam pelajaran sahabat kita dikatakan itulah pekerjaan setan.
supaya kita tidak berdamai. Tetapi pelajaran kita pada siang hari ini mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk mau menghidupkan seperti kehidupan daripada Yusuf. Tentu ini adalah prinsip. Itu makanya kalau saudara mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, ada sebenarnya saya tulis dikatakan pengampunan adalah sifat Kristus yang mengalir di Golgota, ya, dan dasar dalam semua hubungan kita. Jadi sifat Kristus dalam mengampunilah yang menjadi pelajaran kita. Itu makanya pelajaran pada hari ini atau hari Kamis ini tidak perlu kita pertanyakan. Yang kita pertanyakan adalah Tuhan, bagaimana saya membuka hati saya untuk mengampuni orang bersalah kepada saya. Ya, baik, saudaraku. Untuk closing statement dikatakan tadi sudah masuk closing statementnya. Dikatakan setiap orang diharapkan dapat mengetahui tentang gambaran hubungan Allah dengan bangsa pilihan yaitu Israel dengan umatnya di akhir zaman ini. Setiap orang dapat merasakan pengampunan yang pertama dari Allah, lalu kita juga dapat mengampuni satu dengan yang lain. Dan setiap orang diharapkan dapat berkomitmen untuk menjaga status kita sebagai umat pilihan, umat Allah yang menerima keselamatan. Dan sebagaimana pelajaran kita yang sudah kita pelajari, bahwa biarlah kita menemukan istirahat dalam arti pengampunan dosa, ketulusan, kebahagiaan, sukacita setelah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Arbeni yang sudah memaparkan pelajaran kita yang begitu baik sekali, dan juga Pendeta Kettler dan Friends yang juga telah menambahi pelajaran kita pada siang hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan telah dijawab. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dibawa di diskusi sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Kita masuk kepada lagu penutup dan nanti doa tutup Pendeta Arbeni Sagala. Silakan host untuk membuat lagu penutup. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus. Banyak godaan menimpa, ku berlindung padamu. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nantikan di negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Tangan Tuhan pimpin aku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Silakan Pendeta Sagala. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Allah kami, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memelihara perjalanan hidup kami. Engkau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh beraktivitas, sekalipun di tengah-tengah masa sulit pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan juga telah memberkati kami dengan berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini, sejenak kami boleh meluangkan waktu kami bersekutu dengan umat Tuhan yang telah tergabung di virtual online pada saat ini melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami pelajari, bagaimana kami boleh menghidupkan keteladanan Yesus dan juga keteladanan daripada Yusuf, mampu mengampuni, melupakan, dan merasakan kelegaan istirahat yang ada dalam hidupnya. Tuhan, meteraikanlah firman ini boleh menjadi bahagian kami. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam segala sesuatu, baik tindak tanduk kami, perkataan kami, semata-mata Tuhanlah yang muncul dari kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, sembunyikan kami di balik daripada salib Kristus, agar Kristus yang kelihatan dari segala karakter dan juga kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan semua umat Tuhan yang telah tergabung dalam ibadah pada siang hari ini. Mungkin juga mereka sudah left atau menjalankan tugas tanggung jawab. Tuhan juga memberkati mereka. Memberkati hamba-Mu Pendeta Sandy yang telah memandu acara ini. Dan juga hamba-Mu Pendeta Ketler Sagala. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menjadi bahagian mereka. Tuhan, dalam pemaparan kami tidak luput daripada salah dan dosa. Dari sikap kami, kata-kata kami, penglihatan kami, kata-kata hati kami yang tidak berkenan di hati-Mu maupun sesama manusia. Kami mohon ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Dan demikian kami layak mengampuni sesama kami. Dan kami pun layak masuk di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan, tuliskan nama kami dalam buku kehidupan. Agar bila mana Tuhan datang, semua kami boleh menjadi pewaris kerajaan sorga. Tuhan, biarlah berkat Tuhan ini boleh menjadi bahagian kita masing-masing. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bergabung, ya, kita bersyukur kesempatan yang indah kembali dapat kita miliki untuk beribadah, berbakti bersama-sama. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita melalui PowerPoint yang sudah saya siapkan seperti biasa, dan kita akan mengikuti bacaan pertama-tama tentunya dari pelajaran ini, ya, yang pada malam hari ini kita akan membahas menjadikannya praktis, ya, making it practical. Bagaimana kita secara praktis dapat memiliki pengampunan setelah kita melihat bagaimana kira-kira kiat-kiat, cara-cara, dan lain sebagainya yang dapat kita lihat pada saat ini. Baik, mari kita langsung saja masuk kepada bacaan pelajaran kita pada malam hari ini, ya. Untuk mengampuni, pelajaran kita katakan, saya harus mengakui bahwa saya telah terluka. Kita jangan ada yang katakan pelajaran kita tadi malam, ya, apakah kita harus mengampuni dan melupakan, itu dalam tanda kutip, dalam tanda tanya, ya. Artinya itu kita mungkin tidak bisa melupakan. Kalau sampai kita melupakan, kalau sampai saudara dan saya melupakan pelanggaran yang kita alami, yang telah dibuat oleh orang lain kepada kita, maka kemungkinan kalau kita sudah lupakan, maka pelanggaran tersebut mungkin tidak menjadi manfaat untuk menjadi pelajaran buat kita supaya kita tidak lakukan itu kepada orang lain. Jadi itu tidak dapat kita kita harus akui bahwa segala pengampunan itu harus didasari bahwa satu kenyataan bahwa saya telah tetap mengingat pelanggaran tersebut, walaupun mungkin yang saya ingat itu bukan untuk supaya saya tidak lupakan, supaya saya dapat memiliki kesempatan balas dendam. Tidak. Tetapi supaya saya tidak lupakan dalam arti itu dapat menjadi pelajaran bagi saya
untuk tidak melakukan kepada orang lain. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang ditulis oleh pelajaran kita saat ini, yaitu kita harus mengakui. Kita harus mengakui, Tuhan, saya telah apa? Saya telah terluka, saya sakit hati. Ya. Saya bahkan kita seperti apa ya, nanti kita akan lihat ya, pemazmur ya, dia akan berbicara secara jujur kepada Tuhan tentang perasaannya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita telah terluka. Nah, ini bisa sulit untuk dilakukan. Kenapa? Sulit untuk dilakukan karena kita kadang-kadang lebih cenderung untuk mencoba mengubur perasaan kita daripada menyelesaikan masalah. Ya. Hanya yang berat-berat saja mungkin yang kita akan ingat-ingat karena kita akan coba apa? Hilangkan perasaan kita, coba put under the rug istilahnya. Tapi kita jangan lakukan tersebut. Jangan coba kita kubur perasaan kita. Tapi kita apa ya? Tidak ada masalah, pelajaran kita katakan. Tidak ada masalah jika kita mengakui perasaan benci yang tidak Kristiani sekalipun, dan bahkan amarah yang kita miliki. Amarah kita yang kita miliki pada orang lain itu kepada apa? Kepada Allah. Atau amarah kita juga kepada Allah. Kalau Anda membaca Mazmur Fatsal 13, Anda akan mendapati jujur sekali ya. Dia berbicara, pemazmur berbicara tentang perasaannya, apa yang terjadi kepadanya, apa yang dilakukan oleh orang lain, bahkan apa yang Allah lakukan kepada pemazmur dalam Mazmur 13. Tidak heran pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Kita melihat ini sering diungkapkan dalam kitab Mazmur. Ya, di mana dalam kitab Mazmur kita bisa melihat bahwa saya bisa menjadi bebas untuk memberitahu Tuhan bahwa saya tidak suka dengan apa yang terjadi atau bagaimana saya diperlakukan, dan itu perlakuan tersebut telah membuat saya sedih atau marah atau kedua-duanya, marah dan apa? Marah dan sedih. Jadi kita tetap dapat jujur mengungkapkan perasaan-perasaan kita kepada Tuhan. Dan dalam kisah Yusuf, kita lihat Yusuf tidak apa? Tidak tahan-tahan perasaannya, dia juga menangis. Dia menangis juga ya. Ketika dia melihat saudara-saudaranya lagi dan kembali dia menghidupkan beberapa perasaan masa lalunya. Mungkin disitulah tidak dikatakan dia menangis bahagia karena bertemu. Ya, kalau menangis bahagia karena bertemu atau karena apa ya tentu dituliskan. Tapi dikatakan maka menangislah apa? Yusuf. Ya mungkin dia menangisi masa lalu dan juga berbahagia melihat pertobatan kakak-kakaknya. Tetapi kita lihat dia juga dapat menangis melihat bagaimana dia telah apa? Dia juga terluka dengan apa yang kakak-kakaknya lakukan. Nah, apa pelajaran kita katakan? Apa yang diceritakan oleh pernyataan Yesus di kayu salib tentang waktu pengampunan? Lukas 23, kalau kita membaca Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kemudian orang-orang yang tidak tahu, tidak sadar itu membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tapi Yesus katakan, ampunilah Bapa. Ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Kita tidak. Dengan kata lain, pengampunan itu bukan two-way street. Kamu minta maaf, saya ampuni kamu. Atau saya minta maaf, lalu kamu apa juga? Saya menyatakan perasaan saya, lalu kamu minta maaf. Tidak. Pengampunan itu bukan two-way street. Pengampunan itu apa? One-way street. Jalan satu arah. Jadi kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima bahkan pengampunan kita. Ada orang-orang yang seperti kita sudah pelajari tadi malam. Yang it is impossible untuk berdamai dengan mereka. Mereka tidak suka berdamai. Ya sampai saat ini mungkin keras kepala mereka. Mereka masih bisa apa? Melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang mereka lakukan kepada kita. Kita tidak harus tunggu mereka untuk bertobat, baru kita ampuni. Tidak. Tapi seperti Yesus, pada saat kita masih berdosa sekalipun, Tuhan telah mati untuk kita. Ya. Tuhan telah mati untuk kita. Jadi itulah one way street itu ya. Sekali lagi, kita akan ulang-ulangi ini. Ini mungkin sangat sukar. Ya. Sangat sukar. Nah, apa yang Lukas 6 ayat 28, Matius 5 ayat 44 ajarkan tentang bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang telah menyakiti kita. Lukas 6 ayat 28 katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wah, hebat sekali ya. Bukan dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, yang mencaci kamu, yang sudah apa? Minta maaf. Tidak, itu tidak berbicara mereka minta maaf atau apa? Bertobat, tidak. Tapi pada saat mereka masih apa ya, mungkin dalam keadaan mengutuk-ngutuk orang lain, mencaci-caci orang lain sekalipun,
Minta berkat bagi mereka. Ya, minta berkat. Wow, hebat sekali ya. Ini Injil ini ya. Matius 5 ayat 44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Artinya musuh itu masih menjadi musuh. Dia belum menjadi sahabat. Ya, masih menjadi musuh. Makanya disebut kasihilah apa? Bukan dikatakan kasihilah musuhmu yang sudah kembali bersahabat dengan kamu. Tidak. Ayat ini katakan apa? Kasihilah musuhmu yang masih menjadi musuh, dengan kata lain. Yang masih memiliki satu hubungan yang belum baik dengan kita. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata yang menganiaya kamu dalam bahasa aslinya bukan kata yang sudah past tense, bukan sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah di waktu lampau, tetapi yang masih terus berkelanjutan. Berdoalah bagi mereka yang, dengan kata lain, struktur kata dalam bahasa Yunaninya, bagi mereka yang masih sedang menganiaya kamu. Wah, kita seringkali berpikir pengampunan itu apa ya? A two-way street, saudara-saudara. Tapi ini tidak. Ayat-ayat ini menunjukkan ini adalah one-way street. Jalan satu arah. Pengampunan, seperti halnya cinta, dimulai dengan pilihan dan bukan perasaan. Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni, bahkan jika emosi kita tidak setuju dengan keputusan itu. Walaupun perasaan kita, aduh Tuhan, ini orang ini menyakiti keluarga saya. Tuhan, orang ini bahkan membunuh keluarga saya. Tuhan, orang ini bahkan mencelakakan keluarga saya. Kita katakan terus terang pada Tuhan, saya sakit hati Tuhan. Tapi berkatilah orang tersebut Tuhan. Ya, kiranya Engkau dapat menunjukkan kasih-Mu juga kepada orang tersebut. Ya. Jadi walaupun emosi kita mungkin tidak setuju dengan keputusan ini, Allah tahu, pelajaran kita katakan, Allah tahu bahwa dengan kekuatan sendiri, pilihan ini tidak mungkin. Tetapi seperti Markus 10 ayat 27 katakan, segala sesuatu mungkin manusia katakan tidak mungkin, tetapi segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nothing is impossible to God. Markus 10 ayat 27. Inilah sebabnya mengapa kita disuruh berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Dalam beberapa kasus, orang ini mungkin sudah meninggal. Ya, orang-orang yang kita harus doakan itu supaya kita ampuni mereka, itu mungkin sudah meninggal. Jadi tidak mungkin lagi ada perdamaian dengan mereka. Orang itu mungkin sudah meninggal. Tetapi kita masih bisa berdoa untuk kemampuan, untuk kekuatan. Bukan mungkin untuk pengampunan atau bukan, tapi kita berdoa untuk kemampuan yang surga berikan mengampuni orang tersebut. Tidak ada keraguan, no doubt. Tidak bisa kita katakan tidak. Pengampunan tidak selalu mudah. Rasa sakit dan kerusakan yang terjadi pada kita mungkin sangat-sangat menghancurkan. Membuat kita sangat terluka. Membuat kita lumpuh dan bahkan hancur. Tapi penyembuhan akan datang. Penyembuhan akan datang jika kita mengizinkan pengampunan. Tetapi pada saat kita berpegang kepada kepahitan, kepada kemarahan, serta kebencian, itu justru akan membuat penyembuhan menjadi lebih apa? Menjadi lebih sulit. Atau bahkan jika masih memungkinkan sama sekali, dengan kata lain. Jadi harus ada. Supaya diri kita sembuh. Maka kita apa ya? Kita harus memberikan pengampunan. Jadi kalau dengan kata lain seperti pelajaran kita tadi malam, kalau terus-menerus kita balas dendam, itu tidak ada gunanya. Jadi seperti pepatah lain katakannya, kita membenci atau balas dendam, revenge, itu bagaikan kita meminum racun. Kita yang minum racun dengan memiliki satu pengharapan, orang yang melukai kita itu mati. Tetapi yang meminum racun itu siapa, saudara? Kita yang minum racun pada saat kita masih menyimpan dendam kepada orang lain. Kita yang mati, bukan orang tersebut. Ya. Itulah sebabnya kita harus bawakan kepada Tuhan. Tuhan, ini hebat sekali penderitaan saya. Tuhan, apa yang orang tersebut telah lakukan telah menyebabkan kerusakan yang hebat. Telah melukai yang tidak dapat disembuhkan sama sekali sekalipun. Tapi bantulah saya Tuhan. Bantulah. Ya, bukan untuk orang tersebut. Ya, orang tersebut itu urusan Tuhan. Tapi untuk saya Tuhan. Supaya saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh. Dan salib, pelajaran kita katakan, salib adalah contoh terbaik
dari apa yang harus dilakukan Allah sendiri untuk mengampuni kita. Jika Tuhan dapat melaluinya bagi kita, harus mati di kayu salib bagi kita. Meskipun dia tahu begitu banyak yang bagaimanapun itu mereka akan menolak dia. Maka, tapi kita tetap dapat belajar. Karena Yesus walaupun dia tahu banyak yang akan menolak, dia tetap mati di kayu salib. Demikian juga kita dapat belajar untuk mengampuni. Siapa yang perlu Anda ampuni? Ya, jika bukan demi orang itu, maka untuk Anda sendiri. Untuk Anda sendiri. Nah, kita sudah membahas tentang pengampunan ya. Mari kita lihat lebih jauh lagi sedikit atau tambahan daripada apa yang kita sudah pelajari tadi malam. Dan mari kita mulai kembali dari dasar semula. Apa itu? Apa itu pengampunan? Ya, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan itu pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Ya, pembebasan dari hukuman atau tuntutan yang ingin kita ambil sendiri, yang kita ingin tangani sendiri. Dengan kata lain ya. Jadi dengan kata lain, pengampunan itu bagian daripada apa? Balas dendam. Tapi kita tetap dapat mencari keadilan ya. Tapi pembebasan hukuman tuntutan itu bukan lagi kita yang lakukan, tapi ada mungkin pihak lain yang lebih berwenang. Ya, dan ujung-ujungnya dapat kita lihat Allah yang lebih berwenang dalam segala sesuatu. Jadi itu kita bebaskan. Orang tersebut bukan lagi kita yang akan hukum, bukan lagi kita akan tuntut, tapi biarlah pihak lain akan menuntutnya. Merriam-Webster tentang forgive katakan, itu adalah kita berhenti merasa dendam. Itulah sebabnya ya. Pengampunan itu adalah kita berhenti merasa dendam terhadap pelaku kesalahan. Jadi menghilangkan dendam. Menghilangkan dendam. Kenapa? Seperti saya tadi sudah katakan, dendam itu kita yang minum racun, berharap orang yang melukai kita itu mati. Tetapi sesungguhnya kita yang mati. Jadi secara umum, pengampunan itu adalah keputusan yang kita buat untuk melepaskan kebencian dan pikiran untuk membalas dendam. Dan pelajaran kita dari tadi malam hingga saat ini kalau kita sambung, ada hubungan yang erat dengan apa? Keselamatan. Pengampunan itu adalah bagian terbesar dari apa ya? Keselamatan. Yang dilakukan yang terbesarnya itu adalah Yesus yang mati. Tapi kenapa Yesus mati? Yesus mati supaya kita dapat apa? Dilayakkan. Kita dapat diterima kembali oleh Bapa. Kenapa? Bagaimana caranya kita diterima kembali? Pada saat kita diampuni kesalahan-kesalahan dan apa ya? Pelanggaran kita. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14 kita sudah baca juga tadi malam ya. Jadi katakan apa? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama Yesus kita telah apa? Dihidupkan, kita mendapatkan keselamatan. Bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan? Firman ini katakan apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Caranya Yesus menyelamatkan kita, menghidupkan kita kepada Allah bersama-sama, itu dengan cara apa? Mengampuni pelanggaran kita. Dia yang tanggung. Dia yang tanggung pelanggaran kita. Dengan cara apa? Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Ada surat hutang. Kita semua sebelum kematian Yesus atau sebelum kita menerima Yesus, kita semua membawa surat hutang. Apa surat hutang itu? Yaitu upah dosa adalah maut. Saya dan saudara berdosa, ujung-ujungnya kita harus menerima maut, kematian, upah dosa. Ya. Yaitu dengan menghapus. Tapi Yesus yang sudah hapuskan itu. Yesus menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu surat hutang itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Memakukannya pada kayu salib. Itulah sebabnya. Pada saat Yesus di kayu salib, apa salah satu pernyataan Yesus di kayu salib? Apa yang Yesus katakan ya? Yohanes 19 ayat 30. Dia minta minum, lalu sesudah sesudah mereka memberikan minum anggur asam cuka. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang selesai? Kehidupannya selesai. Dia sekarang akan mati, sudah selesai dia. Tapi dia akan bangkit kembali kan? Jadi apanya yang selesai? Apa? Pada saat Yesus berkata sudah selesai itu apa? Bahasa Yunaninya sudah selesai itu adalah tetelestai. Adalah sudah dipenuhi, sudah dibayar dengan penuh. Dengan kata lain, sudah dilaksanakan, sudah dibayar.
Kenapa? Inilah yang harus dibayar oleh saudara dan saya. Surat-surat hutang yang kita semua miliki itu, Yesus ambil surat hutang tersebut dan Yesus apa? Selesaikan semua bagi kita. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita dia yang tanggung. Ya, dosa-dosa kita telah dia tanggung. Surat-surat hutang kita dia yang bayar. Dan dia sudah di kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Tete lestai. Tidak heran. Seperti pemazmur dalam Mazmur 103:12 katakan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, pengorbanan Kristus, pengampunannya telah menyebabkan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan kita tentu saja ya. Kita sebagai orang-orang Kristen ya, yang sejati. Kita tidak mungkin memiliki keselamatan tanpa pengampunan. Artinya, keselamatan kita karena Yesus yang mengampuni kita, bukan? Itulah, Yesus mengampuni kita, maka kita apa? Diselamatkan. Jadi penebusan atau pengampunan itulah yang membebaskan kita dari upah dosa atau daripada maut. Tanpa pengampunan, tidak mungkin kita memiliki apa? Keselamatan. Nah, itulah sebabnya. Ya, pelajaran kita tadi malam, kita lanjutkan malam hari ini. Itulah sebabnya, kalau kita sudah menerima pengampunan, ya, kita sudah surat hutang kita, ilustrasi kita, perumpamaan yang Yesus berikan tadi malam, ya, kita sudah bahas. Ada orang yang berhutang sangat besar, ya. Dia berhutang besar lalu diampuni, tetapi dia tidak mengampuni orang yang berhutang sangat kecil kepadanya. Apa yang terjadi? Nah, itu tentu saja hukuman kepada orang yang tidak mengampuni orang lainnya. Pada saat dia diampuni oleh raja, dia menerima pengampunan, tapi dia tidak mau mengampuni apa? Orang lain, itu jadi masalah. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 14-15, kita sudah baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, kalau sampai kita tidak diampuni, maka surat hutang kita yang harus bayar. Kita yang masih tetap harus bayar. Artinya, tidak akan ada apa? Keselamatan. Keselamatan itu oleh sebab apa? Oleh sebab apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia mengampuni kita. Tapi pada saat kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan, yang mengaku sudah menerima kasih karunia, penebusan, pengampunannya, kita tidak mengampuni orang lain, maka kita mungkin dipertanyakan kasih karunia yang kita sudah nyatakan, kita sudah terima. Itu mungkin masih jadi pertanyaan, bagaimana ini? Berarti kita belum sesungguhnya menerima kasih karunia tersebut. Ya. Itulah sebabnya pelajaran kita tadi malam, Matius 18 ayat 34-35, pada saat orang itu tidak mau mengampuni sesamanya, marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya. Maka, ayat 35, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dengan kata lain, saudara ya. Yesus katakan, dengan kata lain, dari perumpamaan Yesus katakan apa ya? Kamu tidak dapat menerima pengampunanku kalau kamu tidak mengampuni. Kamu tidak akan menerima pengampunanku kalau kamu tidak memiliki hati yang mengampuni. Kita harus memiliki hati yang mengampuni. Kekristenan yang sejati dengan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen yang sejati, saya katakan ini dengan berat karena saya sendiri mungkin ya, yang harus ditujukan pernyataan ini. Kalau pendeta Rantung harus menjadi orang Kristen yang sejati, pendeta Rantung, Anda harus menjadi orang yang mengampuni orang lain. Tapi kenapa kita seringkali merasa berat ya? Kenapa? Seringkali kita sudah ulang-ulang, aduh sukar sekali. Karena mungkin kita masih menggabungkan pengampunan itu dengan apa ya? Dengan hal-hal yang bukan pengampunan, ya. Dengan hal-hal yang kenapa Anda sukar untuk mengampuni? Mungkin ditanya, aduh karena saya tidak mau ada orang berbuat dosa, pendeta. Makanya saya masih marah karena dia berbuat dosa, saya tidak mau. Dosanya itu apa?
dibiarkan begitu saja. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang bukan pengampunan. Ya, pengampunan itu bukan berarti saya membiarkan dosa itu bebas. Bukan berarti, oh oke lah ya, saya mengampuni saudara A atau saudari B, ya silakanlah kamu, ya saya sudah ampuni, silakanlah berbuat dosa terus menerus ya. Terus lukai hati orang lain silakan, engkau sudah melukai hati saya, it's okay lah, it's okay ya, saya okay, tapi jangan orang lain ya silakan ya, juga nggak apa-apa lah yang kamu lakukan, saya sudah ampuni kamu. Bukan begitu saudara. Ya, bukan begitu. Pengampunan itu bukan berarti kita membiarkan dosa. Pengampunan tidak membiarkan dosa. Lukas 17 ayat 3-4 katakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, biarkanlah dia. Bukan biarkan dia. Tidak. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni apa? Engkau harus mengampuni dia. Jadi ampuni dia. Baik setelah dia berbuat dosa, apa? Kalau dia menyesal, ataupun kalaupun dia tidak mau ditegur, dia tidak mau datang, tidak mau bertemu dengan kita, ampuni. Jadi ayat ini seakan-akan ada itu pendeta, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah. Ya, bagaimana ini? Apakah kita harus tegur dulu, harus dia menyesal dulu, baru kita mengampuni dia? Tidak, ini artinya kita usahakan. Ya, kita bertemu dengan dia. Ya. Tapi ada orang yang tidak mau bertemu lagi dengan kita, nanti kita akan lihat. Ya. Jadi kalau orang tersebut berbuat dosa, bahkan 7 kali, banyak kali, ampuni, harus diampuni. Tetapi bukan berarti, poinnya di sini adalah bukan berarti kita membiarkan dosa itu apa? Kita aminkan dosa tersebut. Jadi tidak. Pengampunan itu tidak membiarkan dosa. Kedua, pengampunan tidak harus menghasilkan pendamaian atau perdamaian. Wah, kita sudah bahas sekali, kita ulang-ulangi lagi saudara ya. Kita pikir harus orang itu harus menyesal, orang itu harus datang kepada kita. Tidak harus. Ya kalau hanya seperti Anda baca saja Lukas 17 akan-akan wah orang itu harus datang, harus menyesal. Oh tidak. Tidak ya. Tapi apa di sini katakan tidak harus menghasilkan pendamaian atau perdamaian. Roma 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya orang tersebut tidak mungkin menyesal atau dia masih terus-terus berbuat kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, baik orang yang menyesal atau yang tidak menyesal sekalipun. Lakukanlah apa yang baik ampunilah mereka. Dengan kata lain ya. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita usahakan datang kepada orang tersebut. Kita usahakan tegur orang tersebut. Kita harus usahakan, saudara, ini adalah satu kesalahan, ini satu dosa. Ya, ini harus kita akui dan saudara, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Tapi ada orang yang sedangkan mau ketemu kita hanya nggak mau lagi, atau mungkin orang tersebut senggol anggota keluarga kita, ditabrak mobilnya sampai mati, lalu orang tersebut lari, ya tabrak lari, anak kita, keluarga kita yang harus meninggal oleh sebab tabrak lari. Kita mungkin tidak bisa kita tidak bisa mengadakan perdamaian dengan orang tersebut. Polisi tidak bisa tangkap dia untuk berdamai dengan kita. Ya, tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita bisa, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, tetap berikan berkat seperti yang kita sudah bahas tadi. Berdoalah kepada orang yang tabrak lari tersebut sekalipun. Ya, berat sekali, memang berat ya. Yang ketiga, jadi pertama pengampunan tidak membiarkan dosa, pengampunan tidak harus menghasilkan pendamaian atau perdamaian. Yang ketiga, pengampunan itu harus kita ingat, tidak menghapuskan akibat pelanggaran. Ada orang yang orang yang kita tegur, yang menyesal, oke, puji Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti pelanggarannya itu kemudian kalau dia orang tersebut tidak mau minta ampun kepada Tuhan, ya dia menyesal tapi kemudian dia buat lagi, dia tabrak lari lagi orang-orang lain dan akhirnya dia tidak pernah mau berdamai dengan orang-orang yang dia tabrak lari. Itu bukan berarti bahwa dia akan bebas dari pelanggarannya. Tidak. Ya, Roma 12 ayat 19 lanjutkan Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat kelanjutan dari ayat yang kita sudah bahas di bagian kedua, tidak harus menghasilkan pendamaian Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan.
Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi mungkin seringkali kita tidak mau mengampuni karena kita pikir, aduh kalau saya ampuni dia pendeta, nanti dosanya itu diampuni, dia nggak akan dapat konsekuensi. Nah, kalau dia orang itu mengakui dosanya dan kemudian masuk surga, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi kalaupun dia tidak memohon pengampunan atas dosa-dosanya, itu bukan berarti dilupakan oleh Tuhan. Tidak. Ya, pelanggaran itu akan ada akibatnya kepada orang tersebut. Jadi sekali lagi, kembali lagi, kalau gitu untuk apa dan pengampunan? Pengampunan itu bukan apa yang akan terjadi kepada orang lain. Apakah orang itu akan bertobat, menyesal, berdamai dengan kita, ambil konsekuensi. Pengampunan itu bukan what is going to happen to the other party. Apa yang akan terjadi kepada orang lain yang telah menyakiti kita, tetapi untuk saya dan saudara. Untuk kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa sembuh. Itulah sebabnya pengampunan itu adalah untuk kepentingan kita. Ya. Pengampunan itu adalah untuk kepentingan kita. Sekali lagi, itu bukan untuk kepentingan orang lain, saudara. Saya ulangi lagi, pengampunan itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan kita. Pengampunan adalah untuk kepentingan kita. Saya sudah bahas sedikit apa yang ditulis oleh hasil-hasil research tentang pengampunan tersebut, ya. Tapi ini ada satu hal yang saya juga menarik yang saya baca dari Mayo Clinic staff. Nah, kalau di Amerika Serikat ini ada rumah sakit yang terkenal ya, Mayo Clinic, namanya bukan klinik sekarang kan jadi klinik ya di Indonesia, tapi ini sebenarnya rumah sakit yang besar, tapi Mayo Clinic, dan orang banyak kalau ingin mencari tentang kesembuhan dan lain sebagainya, banyak orang mencari pengetahuan itu dari Mayo Clinic. Dan ini adalah salah satu hal yang dihasilkan oleh Mayo Clinic pada saat mereka berbicara. Nah, Mayo Clinic ini saya tidak percaya. Saya pikir mereka itu bukan rumah sakit Kristen, mungkin kalau saya tidak salah ya. Anda bisa Google ya, tanya untuk lebih pastikan bahwa mereka itu bukan bukan berafiliasi dengan keagamaan mungkin ya. Tapi poinnya adalah ada satu artikel mereka. Anda bisa Google dan Anda bisa baca artikel ini yang ditulis oleh Mayo Clinic. Pertanyaannya apa ya? Forgiveness, letting go of grudges and bitterness. Pengampunan itu kita apa? Kita let go. Kita apa? Melepaskan dendam dan apa? Kepahitan. Melepaskan dendam dan kepahitan. Ya, ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan yang dapat kita lakukan. Apakah kita terus-menerus apa ya? Menyimpan dendam tersebut, atau kita apa? Atau kita move forward, maju ke depan. Ya, lepaskan semua itu. Kalau kita terus menyimpan ya, itu bukan hanya racun yang kita minum, itu bagaikan apa ya? Bagaikan apa? Hal yang ya ada seorang guru, ya, mungkin saya kalau tidak salah ini perumpamannya ya, ada seorang guru yang suruh kepada murid-muridnya, coba ya, ambil satu tas, isi dengan potato atau dengan apa? Kentang. Ya, isi dengan kentang. Dan jumlah kentang yang kalian masukkan di tas itu adalah jumlah orang-orang yang kalian tahu telah melukai hati kalian, kata guru tersebut pada para muridnya. Taruh semua, ya, berapa banyak, ingat sejak dahulu, ini mungkin di high school, ini di SMA ya. Dari sejak kamu kecil, siapa saja yang kamu pernah sakit hati, kamu masih dendam, masih marah kepada mereka. Isi tas tersebut dengan kentang-kentang yang berisi apa? Orang-orang, jumlah orang-orang yang telah melukai engkau. Jadi diisilah. Ya orang-orang, wah mereka ingat, murid-murid ingat, wah ini telah melukai hati saya, isi satu kentang, dua kentang, tiga, wah banyak sekali kentang-kentangnya diisi. Ya. Lalu guru katakan apa? Mulai saat ini setelah mereka bawa ke sekolah ya, kentang-kentang tersebut, guru katakan sekarang kalian bawa, setiap hari kalian bawa itu ke sekolah, pulang ke rumah, tidak boleh ganti kentangnya, tapi terus kalian bawa pulang pergi. Saya ingin melihat sampai seberapa lama kalian masih kuat, memiliki fisik yang kuat untuk mengangkat kentang-kentang tersebut. Itu bukan hanya berbicara tentang masalah fisik, tapi apa yang terjadi. Setelah beberapa waktu lamanya, guru tersebut lihat, kenapa murid-murid tidak lagi bawa kentang mereka? Kenapa kalian tidak bawa kentang? Wah, murid-murid katakan, buat apa kami mau bawa? Busuk itu kentang-kentang tersebut. Ya, sudah jadi rusak, berbau, ya, dan binatang dan lain sebagainya. Jadi tidak enak bagi kami untuk bawa. Lalu guru katakan apa? Itulah
pada saat kalian masih tetap menyimpan dendam, kalian sendiri yang akan membawa apa ya? Kentang-kentang busuk tersebut. Itulah yang kalian bawa. Jadi we have a choice. Apakah kita akan melepaskan kentang-kentang busuk tersebut atau kita terus simpan-simpan kentang-kentang busuk tersebut di tempat tidur kita atau di mana saja kita berada. Nah, poinnya adalah dari penulisan Mayo Clinic ini bagus sekali dia. Banyak hal, tapi ini dia. Apa kira-kira benefit atau kegunaan pada saat kita mengampuni seseorang? Dikatakan menurut rumah sakit ini ya, dan pusat kesehatan di Amerika Serikat katakan pada saat kita mengampuni maka kita akan memiliki hubungan-hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Kita lebih menjadi manusia yang lebih positif. Gantinya kita melihat negatif yang kita simpan-simpan itu dapat merusak hubungan kita dengan orang yang mungkin belum melakukan kesalahan dengan kita. Kita mungkin punya masalah dengan pacar lama yang menyakiti kita. Tetapi kalau kita tetap simpan, maka perasaan tersebut akan merusak hubungan kita dengan pacar baru kita. Dengan kata lain ya. Itu poin pertama. Yang kedua, pada saat kita apa? Mengampuni itu membantu mental health kita. Coba kita lihat, pada saat kita masih dendam kepada orang lain, maka apa terjadi? Waduh, muka kita jadi keras. Kadang-kadang kita sering ngomong sendirian. Ya, memang saudara itu... Kita ya terus terang aja kalau ujung-ujungnya kita lakukan ini terus-menerus itu menjadi gangguan mental bagi kita. Kita menjadi apa? Yang ketiga, poin ketiga, lebih mengurangi stres kalau kita mengampuni, mengurangi kecemasan, mengurangi apa? Rasa amarah kita. Dan bukan itu saja. Mungkin ada orang yang poin yang keempat, ada orang bertanya, pendeta saya hidup sehat, saya olahraga ini, tapi darah saya, tekanan darah saya ini tinggi terus, nggak pernah turun-turun. Ya mungkin kalau Anda pikir Anda sudah exercise, Anda sudah hidup sehat, Anda sudah rajin ke gereja, tapi mungkin ada simpan-simpan rasa dendam itu yang bikin naik darah terus. Kalau kita masih marah kepada orang lain, dendam kepada orang lain, Anda coba marah-marah, dendam-dendam dalam kemarahan, Anda ukur tensi Anda naik, itu apa? Naik itu ukuran apa ya? Ukuran tensi itu jadi naik. Jadi, tapi pada saat kita mengampuni, it will lower blood pressure. Ya. Lalu apa? Pada saat kita mengampuni, simptom-simptom depresi itu berkurang. Dan ini, a stronger immune system. Di masalah COVID-19, saudara, masalah imun tubuh kita itu harus selalu kuat. Selalu kuat. Tapi pada saat kita masih marah-marah dan lain sebagainya, tekanan darah naik, mental kita terganggu, maka bukan hanya masalah mental dan lain sebagainya, darah tinggi, darah yang naik, tetapi juga imun tubuh kita itu menurun. Tetapi pada saat kita mengampuni, kita akan memiliki imun sistem yang lebih kuat untuk menghadapi COVID-19. Heart kita, jantung kita akan apa? Lebih sehat pada saat kita mengampuni. Dan bukan itu saja, self-esteem. Ya. Kepuasan diri, keberadaan diri kita, harga diri kita itu lebih apa? Lebih naik daripada pada saat kita masih dendam atau masih marah, masih tidak mau mengampuni orang lain. Tapi tentu saja, saya ulang-ulangi. Pengampunan itu sukar. Lukas 17 ayat 3-4 ayat yang kita sudah baca tadi katakan, kita harus mengampuni. Katakan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Harus. Ya. Tapi coba lihat, setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4, untuk mengampuni kepada murid-muridnya dan orang-orang. Coba lihat apa reaksi murid-muridnya. Anda baca di ayat yang kelima, menarik sekali. Lukas 17 ayat 5, murid-muridnya bilang apa? Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, dengan kata lain, untuk mengampuni itu kita harus memiliki iman yang bertambah, saudara-saudara. Ya, sukar sekali. Ya, sangat-sangat sukar. Itu harus memiliki iman yang bertambah. Iman yang bagaimana? Nah, ada mungkin hal-hal praktikal yang dapat kita lihat ya. Dan saya tidak tulis, saya tidak taruh ini di apa. Saya tidak mau taruh ini di PowerPoint. Anda tidak akan lihat tips-tips ini. Kenapa? Karena saya percaya mari kita terus mengembangkan, mari kita minta kepada Tuhan untuk membantu kita melihat mana kira-kira practical application, aplikasi-aplikasi praktikal
tips-tips yang berguna yang dapat kita secara pribadi kembangkan pada saat kita minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita masing-masing roh pengampunan. Tetapi mungkin yang dapat saya yang dapat saya katakan saat ini, mungkin coba kita lihat. Pertama mungkin bagi saya yang dapat saya propose, saya tidak tulis supaya mungkin Anda bisa, kalau Anda iyakan, kalau tidak mungkin ada hal yang dapat Anda kembangkan. Yang pertama, mungkin kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus itu berat sekali apa yang orang-orang lakukan kepada dia. Tetapi apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka. Ya. Gantinya membalas kejahatan dengan kejahatan, dia apa? Dia serahkan kehidupannya itu kepada apa? Kepada Bapa. Bapa, engkau yang akan berperkara. Jadi pada gantinya kita melihat apa yang akan saya buat, kita katakan Tuhan, saya serahkan ini ke tanganmu. Tapi ampunilah juga mereka. Baca juga mungkin saudara dalam hal ini. Baca juga 1 Petrus 2 ayat 23. Anda tolong baca, saya tidak katakan ayatnya. Tapi tolong baca 1 Petrus 2 ayat 23. Bagaimana Yesus menyerahkan, menurut Petrus, Yesus menyerahkan segala sesuatu itu kepada Bapa. Yang kedua, poin yang kedua. Kita coba dengan kuasa Roh Kudus mengalihkan pikiran kita bukan kepada hal-hal negatif yang orang sudah buat, tetapi kepada hal-hal positif yang kita sudah terima. Seperti lagu yang berkata, hitung satu-satu apa? Hitung satu-satu apa? Berkat-Mu. Ya. Jadi kita mengalihkan pikiran bukan kepada hal yang negatif, tetapi kepada hal yang positif. Bahkan kalau kita ingat, itu kekasih kita misalnya. Wah, dia itu orangnya itu apa ya? Dulu dia telah menyakiti sekarang. Tapi mungkin kalau Anda lihat, wah mungkin dia sudah, walaupun dia tidak menjadi suami atau istri kita atau siapa, tapi dia tadinya menyakiti kita. Tapi, oh puji Tuhan, dia sudah ada nilai pertobatan yang telah dia buat. Nah, itulah mungkin yang dapat kita apa? Lakukan. Ya kita melihat hal yang positif, baik kepada orang yang menyakiti kita, atau jika orang yang menyakiti kita itu sudah lari dari kehidupan kita, atau kita tidak kenal siapa dia, tapi dia tabrak lari anak kita, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita gantinya memikirkan hal-hal yang negatif yang telah kita terjadi. Seperti Filipi 4 ayat 8 katakan apa ya? Segala sesuatu yang baik, yang manis, itulah yang kita apa? Kita pikirkan dengan kata lain, segala sesuatu yang baik itu, yang patut dipuji dan lain sebagainya, itulah yang kita apa? Pikirkan. Hitung satu-satu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga mungkin ya, dapat kita lakukan, serahkan ya untuk penghakiman tersebut. Penghakiman itu kepada apa? Kepada Tuhan. Ya. Tuhan, ya, biarkanlah Engkau yang menghakimi. Tapi saya serahkan diri saya Tuhan untuk Engkau sembuhkan. Ya. Jadi keinginan untuk balas dendam, memikirkan, waduh apa yang akan saya buat. Kita membuat skema-skema untuk balas dendam terhadap orang yang bersalah kepada kita. Nanti ya kalau saya sudah begini, saya akan balas kepada kamu. Seperti film-film ya, Monte Cristo dan lain sebagainya. Kalau saya sudah kaya, waduh kamu akan habis-habisan saya buat. Itu tidak akan ada, itu hanya akan muncul di film-film, tidak dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa? Pada saat kita hanya memikirkan hal-hal yang jahat, kita tidak bisa konsentrasi untuk hal yang baik, kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik di tempat kita bekerja dengan keluarga kita. Akibatnya kita tidak akan pernah apa? Seperti yang kita harapkan untuk apa? Memiliki kuat kuasa untuk apa? Melukai orang yang telah melukai kita. Tapi pada saat kita tidak pikirkan hal tersebut, kita memikirkan hal yang baik, bukan balas dendam, tapi bagaimana kita dapat membangun kehidupan kita, keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan, maka itu yang akan menguatkan kita. Ya, dengan kata lain, kita berusaha sekali lagi bukan untuk melakukan tindakan balas dendam, tapi bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, kekuatan yang Tuhan berikan untuk bertambah dalam segala sesuatunya. Lalu berikutnya yang keempat, kita tentunya seperti saya katakan tadi malam, mungkin sebagai tips, mungkin kita dapat mendoakan. Kita seperti pelajaran kita berdoa berkat bagi orang yang telah melakukan apa? Kejahatan. Pada saat kita berdoa kepada orang yang menyakiti kita. Ya, Roh Kudus itulah yang akan apa? Menggerakkan kita untuk mendapatkan hati damai yang kita butuhkan. Kiranya mungkin tips-tips dan pelajaran kita malam hari ini dapat kita lebih kembangkan. Mungkin Anda masing-masing akan minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar supaya rasa dendam saya ini, rasa sakit hati ini berganti
menjadi pengampunan yang akan mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada saya. Kenapa Tuhan? Engkau telah mengampuni kesalahan saya. Dan kiranya pengharapan untuk mendapatkan pengampunan dari surga dan keselamatan tersebut yang sudah Tuhan berikan akan terus dan tetap menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.